Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara kita. Kita bikin YouTube film buat obrolan kita tentang hal-hal yang menyangkut bisnis ya dan inovasi. Hari ini yang saya ingin bicarakan adalah seseorang yang saya yakin teman-teman sudah kenal, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, anak ini lahir 1 Oktober 1987. Adalah seorang pengusaha dan politisi di Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Surakarta, yang dilantik pada 26 Februari 2021. Terlahir sebagai putra sulung dari Joko Widodo, presiden kita. Tampaknya itu sudah menjadi sebuah jaminan quality sebetulnya ketika nama ayahnya adalah Joko Widodo. Tapi sempat pula ketika saya mengenali orangnya, Gibran itu yang merintis bisnisnya dengan membuka usaha catering yang diberi nama Cili Pari. Ya, ia juga merupakan pendiri perusahaan kuliner martabak yang disebut Markobar. Sempat beberapa waktu ketika saya belum terlalu kenal dengan beliau, saya merasakan, ya, anak presiden pastilah mendapatkan fasilitas-fasilitas, sehingga sempat membuat saya antipati, ya, ketika ada catatan-catatan prestasinya. Dari beberapa tahun yang lalu, saya sudah mengenal dia, mulai mengenalnya, tapi tetap tidak begitu simpati, karena kepikirannya adalah anak presiden, pastilah fasilitas, ya. Yang membayangkan itu saja saya merasa prestasinya banyak yang saya nilai kurang, ya. Saya pernah ketemu juga tatap muka dengan dia di sebuah pertemuan di Kuningan sana. Tetap saya merasa, wah, tentulah dia merasa hebat dan dia bisa berbuat banyak hebat, tapi karena hubungannya dengan ayahnya. Maka saya sempat berpikir, wah, ini pemuda yang nggak bisa kita ajak berteman karena pola pikirnya dan lingkungannya. Ternyata saya mendengar tentang suksesnya di dunia bisnis, kemudian juga penasaran, ya. Sampai minggu lalu, waktu saya melihat sebuah postingan di YouTube. Yang pertama saya lihat waktu itu adalah penyanyi yang sangat terkenal dari Indonesia, Anggun, yang ternyata bernyanyi di jalan di Paris, ya. Wah, setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah Paris Fashion. Dan ketika kita lebih teliti lagi, yang membuat acara itu adalah seorang Gibran Rakabuming, yang anak presiden. Seorang anak presiden sampai bisa membuat sebuah acara seperti itu luar biasa. Jadi memikirkan membuat acara yang besar saja sudah kita harus putar otak. Tapi di sini seorang Gibran Rakabuming yang bisa mengajak para perajin dan sebagainya dari dunia batik dibawa ke Paris dan memperkenalkannya dengan cara yang sangat unik. Akibatnya, ya, saya yang tadinya sempat merasa dan suka mengenal beberapa orang, misalnya anak orang konglomerat yang juga sukses, juga terkagum akhirnya tentang Gibran yang luar biasa ini. Saya angkat topik, dia pemuda yang luar biasa, bagaikan, ya,
memperkenalkan sebutir ya bibit yang ditanam kemudian menghasilkan ratusan batang dan juga buah yang tidak terhingga. Nah, inilah yang membuat saya sangat respect kepada orang seperti Gibran. Dengan tindakannya itu, dia itu bukan saja menawarkan bisnis dari Solo, kesenian Solo, dan produk-produk Solo menjadi produk yang pantas, bahkan lebih jauh dari itu, menjadi produk yang pantas dibeli oleh orang Eropa. Anak muda Indonesia harusnya belajar dari Gibran ini. Gibran telah membuka mata saya terutama dan juga teman-teman yang lain. Seharusnya anak muda kita juga bisa berbuat sesuatu yang seperti ini agar setiap produk-produk kita bisa dibawa ke dunia yang lebih eksklusif dan bisa sukses dengan produk itu. Jadi saya jadi ingat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah 261 yang mengatakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi bayangkan, Gibran anak dari seorang yang dalam tanda kutip anak presiden yang ternyata tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang eksklusif, tapi dia bisa menciptakan sebuah marketing campaign yang luar biasa melalui Paris Fashion yang baru-baru ini diadakan ya. Jadi seperti dia melakukan sesuatu yang luar biasa dengan sebutir kebaikan yang dia tanamkan tentang Solo. Sekarang saya yakin peristiwa itu sudah dilihat jutaan orang yang kemudian mereka akan mencoba produk-produk batik, bahkan lebih jauh dari itu kesenian dan sebagainya. Itulah dalam kehidupan kita, bukan saja kita percaya, tetapi kita juga sering sekali merasakan Allah telah membuktikan kepada kita. Asalkan kita mau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik ya. Dengan usaha sedikit itu saja yang luar biasa di Gibran. Ternyata Gibran bisa menghasilkan sebuah marketing campaign yang luar biasa. Saya tidak ragu bila dikatakan bahwa saya hidup sebagai dermawan juga sudah saya jalankan. Tetapi saya juga kemudian menyadari bahwa hidup sebagai dermawan bersedekah itu ternyata juga ada ujian berikutnya, yaitu selain diri kita bisa menjadi dermawan, kita harus juga belajar untuk mengajak orang lain menjadi dermawan. Nah, di dalam cerita ini yang saya ingin sampaikan adalah Gibran telah berusaha mungkin merendahkan diri ini untuk menciptakan sebuah campaign tentang batik Solo ya, dengan segala kerendah hatiannya. Tetapi ternyata Gibran akhirnya bahkan justru membawa produk itu menjadi produk yang pantas di dunia Prancis sana dan di dunia Eropa ya. Insya Allah ini menjadi sebuah contoh yang sangat bagus, walaupun bukan hal yang sangat sulit, namun mengajak orang untuk mengenal produk dari Solo itu yang dulunya mungkin kita banyak hambatan yang kita bisa bayangkan, ternyata melalui sebuah campaign yang dilakukan oleh Gibran dengan anggun dan sebagainya baru-baru ini telah membuka mata begitu banyak orang. Mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa
termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sepadan dengan itu untuk perusahaannya atau untuk kelompoknya dan komunitasnya. Insya Allah itu akan menjadi cerita berikutnya yang sangat mengagumkan dari bangsa kita untuk dunia. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau memang ada yang kurang dari saya. Saya berusaha ya menyampaikan sebuah berita tentang kesuksesan Gibran menjalankan campaign tentang Solo ini, yang harusnya saya rasa menjadi inspirasi kita untuk membuat hal yang sama untuk pekerjaan kita. Demikian dari saya. Maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.